Ya, pada malam aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Mi'rajkan Allah taala Tuhanku ila sama, ya, sampai ke langit. Alsani Rabbi, Tuhanku Rabb. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepadaku bi khamsati asya, dengan 5 macam bi khamsati, bi khamsati asya, ya, dengan 5 macam ini, 5 macam perkara, ya, 4 macam adanya ini, 4 macam perkara, ya. Allah Ta'ala itu memerintahkan berwasiat kepada Nabi Muhammad SAW, ada 5 macam perkara, ya, yang dipesan kepada Rabb-nya untuk Nabi Muhammad berserta umatnya. Katanya faqala, nah, sesuatu la tu'alik qalbaka fid dunya fa inni lam akhluquha laka. Kata Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, katanya, kata beliau tersebut, ya, la tu'alik qalbaka, jangan kau gantungkan hatimu di dunia dengan keduniaan. Ya. Kalau kita itu menggantungkan selalu hidupnya masalah dunia terus yang diburu, ya, pasti kita lupa keadaannya. Nah, timbulnya rasa sombongnya timbul, takaburnya timbul, ya, ujubnya timbul, ya, pokoknya semuanya, kedengkiannya pun timbul. Kalau hati kita itu selalu cenderung masalah keduniaan terus. Karena Allah Subhanahu wa taala fa inni lam akhluqha laka. Sesungguhnya aku tidak menciptakan dunia itu untukmu. Kata Allah taala. Dunia ini, kita hidup di dunia seperti sendal gurau. Ya. Seperti panggung sandiwara. Begitu, ya. Jadi dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti panggung sandiwara. Makanya bagus-baguslah bermain sandiwara. Gitu. Ya. Allah Ta'ala itu tidak menciptakan dunia untukmu, maka jangan kau gantungkan hatimu terhadap dunia. Ya. Maka kalau kau menggantungkan hatimu terhadap dunia yang kau cintai, dunia yang kau bawa, misalnya cinta sama istri, kita mati istri tinggal wariskan sama orang. Dunia yang kita kejar-kejar cari, ya, paras keringat banting tulang siang malam pagi petang, kita diproser terus, tenaganya hanya untuk dunia, tapi kenyataannya begitu meninggal tanpa adanya kita bawa satupun. Yang dibawa, yang menemani kiai kita itu kain mori yang ukurannya 2,5 meter, ya, kain mori mah. Mobil yang kita kejar-kejar hilang lenyap, rumah yang kita bangun bertingkat-tingkat hilang, enggak, istri yang kita damba-dambakan hilang, enggak, kita bawa semuanya, ya. Bohong mah sehidup semati, istri mati, suami mati enggak ikut mati, gitu, ya, paksa ikut semuanya, ya, tidak dibawa. Maka kamu itu gantungkan hatimu terhadap dunia, kamu pasti akan kecewa setelah ditinggalkannya. Atau dunia akan meninggalkanmu, atau kamu akan meninggalkan dunia. Ya. Kalau kamu ditinggalkan dunia, pasti kamu akan kecewa. Dan kalau kamu akan meninggalkan dunia, pasti kamu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian tersebut. Itu udah pasti. Ya, udah pasti. Kita itu semuanya itu calon camat semuanya ini deh. Ya.
Kita calon camat semuanya gini yang di sini tuh. Di mana saja itu calon camat. Dah bila-bila gak giliran kita itu. Maka siapkanlah hatimu, siapkanlah ketaatanmu kepada Allah Ta'ala. Jangan kau gantungkan hatimu terhadap dunia. Dunia tidak diciptakan untukmu. Kau gantungkan hatimu terhadap diriku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pesan Allah Ta'ala. Pesan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang ditunjukkan kepada para umatnya, supaya kita tersebut tidak menggantungkan benar-benar terhadap dunia tersebut. Nanti kamu akan kecewa benar-benar. Gantungkanlah dirimu, hatimu terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasti kamu tidak akan kecewa selamanya. Ya, di situ. Terus yang keduanya, ya, yang keduanya tersebut, ya, waj'al mahabbataka li fa inna masirakum ilayya. Ya, yang kedua, waj'al mahabbataka, jadikanlah cintamu terhadapku. Jadikanlah kamu mencintai aku lebih dari segalanya. Ya. Aku ini, kau jadikan aku ini cinta kasihmu. Ya. Kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah kalau umat Muslim itu sadar atas kecintaannya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, insya Allah kalau setiap takliman, setiap ada kegiatan ke agama, misalnya ilmu-ilmu terkait tentang agama, ya, tentang agama, itu pasti masjid-masjid itu semuanya penuh, ya. Karena ciri khas daripada orang yang meramaikan masjid tersebut yaitu orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ciri khasnya orang yang meramaikan masjid itu orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, datang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita cinta kepada Allah Ta'ala, tentu sering kita ke masjid, ke rumah Allah Ta'ala. Ini masjid di rumah Allah Ta'ala. Jadi kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sering berkunjung di masjid. Ada kegiatan takliman datang, ada kegiatan jamaah datang, ada kegiatan pengajian itu datang. Nah, itu karena kita itu cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi selalu bersilaturahmi ke masjidnya, bersilaturahmi ke rumah-rumahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena kita cinta kepada Allah Ta'ala. Sebabnya fa inna masirakum ilayya, karena sesungguhnya tempat balikmu, tempat kembalimu kepadaku. Jadi kamu harus mencintai aku, kata Allah Ta'ala sesungguhnya. Karena tempat kembalimu itu kepadaku, bukan kepada yang lainnya. Kalau tempat kembalimu kepadaku, maka kau cintai benar-benar sesungguhnya sepenuhnya kepadaku tersebut. Ya. Jangan kau gantungkan hatimu kepada dunia, karena dunia tidak diciptakan untukmu sebagai sendagura, sebagai cobaanmu. Wa nabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, enggak? Ya, ini sebagai cobaan. Allah Ta'ala akan menguji, akan menilai, akan mencari siapa yang lebih baik, yang terbaik di antara hamba-hambaku yang beramal soleh tersebut. Ya, jadi dijadikan dalam. Yang ketiganya, wajhud fil qalbi jannati. Ya, wahjud fil qalbi jannati. Ya. Terus bersungguh-sungguhlah kamu fi talabil jannati. Ya. Di dalam mencari surga. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Muhammad, sampaikan kepada umatmu, bersungguh-sungguhlah dalam mencari surga. Ya. Bersungguh-sungguhlah dalam mencari surga. Surga itu mahal harganya. Maka dia bersungguh-sungguhlah.
Kalau mau mendapat meraih sesuatu yang diharapkan, kita harus bersungguh-sungguh. Umatmu suruh bersungguh-sungguh. Kata dalam kitab taklim itu manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil apa yang dia cita-citakan. Begitu. Disuruh sungguh-sungguh. Ya. Salat, ibadah harus sungguh-sungguh, takliman harus sungguh-sungguh, belajar harus sungguh-sungguh, ya, mencari ilmu harus sungguh-sungguh. Ibadah segala ibadah kita itu harus sungguh-sungguh beramal karena Allah Ta'ala, ya, bukan karena yang lainnya itu. Harus kita sungguh-sungguh karena mencari surga itu susah sekali zaman sekarang, ya. Maka kamu harus bersungguh-sungguh. Apa yang mau kau dapat harus kau sungguh-sungguh supaya cita-citamu tersebut akan mendapatkan surga itu akan terwujud. Ya. Terus yang keempatnya wa kun aisan minal khalqi. Ya. Putuskan segala hubunganmu terhadap makhluk. Ya. Jangan kau terlalu menggantungkan terhadap makhluk tersebut. Ya, disuruh tidak boleh menggantungkan terhadap makhluk tersebut, ya, karena mereka karena kita semuanya tidak memiliki daya upaya, tidak memiliki kekuatan sama sekali, ya. Minal khalqi fa innahu laisa fi aidihim syai'un. Karena setiap makhluk itu tidak mempunyai daya kekuatan. Daya kekuatan itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, hanya punyaku. Tidak ada suatu daya kekuatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kecuali hanya kepada Allah taala kekuatan itu. Maka janganlah kau menyandarkan dirimu atau kau menyandarkan dirimu kepada makhluk yang lainnya tersebut, ya. Terus yang kelimanya itu ya, wadam ala tahajjudi fa inna nasratam aqyamil lail. Tuh. Dan tetaplah melaksanakan, wadam maksudnya langgengkanlah, ala tahajjudi, melaksanakan suatu sholat tahajud. Ya, kita mengistiqomahkan selalu melaksanakan sholat tahajud walaupun 2 rakaat, ya. Fa inna nasrata ma'al qiyami, karena sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang yang melaksanakan tahajud. Ya. Salat konsisten. Kita melaksanakan sholat tahajud dengan konsisten, ya. Di situ harus dengan lanjut. Karena pertolongan itu datang karena bersama qiyamul lail. Kita sering berdekatkan diri kepada Allah Ta'ala, segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah Ta'ala akan mencukupi segala kehidupan kita dan akan menolong kita terhadap apapun. Langgengkan, biasakan kita qiyamul lail walaupun 2 rakaat. Ya. Sendaknya minimal kalau kita itu tidak qiyamul lail membaca Al-Qur'an 10 ayat. Supaya kita tidak tercatat jadi orang yang pelupa kepada Tuhannya. Siapa yang melaksanakan sholat, ya, qiyamul lail membaca sampai 100 ayat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan dia termasuk orang-orang yang tidak lupa atau yang kuat ibadah, yang gemar beribadah, yang taat kepada Allah Ta'ala. Siapa yang melaksanakan sholat qiyamul lail membaca surat sampai 1000 ayat tersebut, maka dia akan mencari pahala lebih melebihi, dan maksudnya dia itu akan menambahkan suatu pahala yang lebih daripada yang lain.
Ya. Minimal 10 ayat. Minimal 10 ayat supaya kita tidak tercatat golongan orang-orang yang lupa kepada Tuhannya. Ya. Minimal di situ ya. Jadi 5 inilah pesan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'ratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesannya ini. Jadi qiyamul lail itu dipesan bebarengan dengan perintah Rasul, perintah salat 5 waktu sehari semalam. Ya enggak? Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, diperintahkan lagi, disuruh dinasihati lagi untuk supaya umatnya membiasakan qiyamul lail, membaca Quran, membiasakan. Karena pertolongan terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta qiyamul lail. Walaupun 2 rakaat, ya. Istrinya bangun, percikan. Oh, bahagia benar. 2 laki bini, apalagi sama anaknya, melaksanakan sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Allah Ta'ala turunkan rahmat itu. Benar-benar turunkan rahmat. Lakinya bangun, istrinya bangun, dibangunkannya. Oh, Allah Ta'ala beri rahmat itu. Ya, ya, Masya Allah. Terus, man istaiqadha minan naumi faqala la ilaha illallah. Ini bangun ini. Ini amalan, ini ada amalan nih. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ada amalan, mau amalkan? Nah, amalkan ya, kalau bisa ya. Anin Nabi alaihi salatu wasallam anau qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaiqadha minan naumi faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat faqad ghafara lahu rabbahu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man siapa orang istaiqadha yang bangun, saya bangun lilit. Minan naumi dari tidurnya, faqala, dan orang itu berkata, orang itu berdoa, bicara, ngucap boleh. Caranya gimana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali ilah. La ilah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, dialah sang maha tunggal, tidak ada sekutu baginya. Lahu mulku, dialah yang memiliki kerajaan, walahul hamdu, dan segala puji baginya, wa ala kulli syai'in qadir, dan dialah segala sesuatunya kuasa. Ya, baca bilangnya subhanallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Setelah kita bangun, bangunnya lepas bangun tidur apa bacaannya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, la syarikalah. Itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh. Nah, la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus disambung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, terus membaca wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus membaca Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat faqad ghafara lahu rabbahu. Ya, lepas itu lepas membaca itu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji baginya. Wala ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, wallah, dan Allah Ta'ala itu akbar, maha besar. Ya. Wala haula, tidak ada daya,
wala quwata dan tidak ada daya kekuatan itu kekuatan illa billah kecuali kekuatannya Allah al-aliyil yang maha luhur al-azim yang maha agung ya. Rabbi firli ya Rabb Tuhanku ighfirli ampunilah dosaku wali walidayya dan ampunilah dosa kedua orang tuaku walil mu'minina dan ampunilah kepada seluruh orang-orang yang beriman ya laki-laki wal mu'minati dan orang yang beriman perempuan faqad ghafara lahu rabbahu maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Malkan. Jadi yang ngomong kayak gitu, yang bicara itu ya Allahu alhamdulillahilladzi ya alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur ya. Terus membaca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat faqad ghafara lahu rabbahu. Baca itu maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gampang kan? Ya. Cuma gitu kan? La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Ya. Itu akan didoakan ya. Insyaallah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Setelah baca itu baru baca ini. Maka dosa-dosanya seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah taala. Terus Zubdatul wa'idin hada zubdatul wa'idin qala Ibrahim ibnu Adham nazala fi awsafin fa'alimtu annahum abdalu fakultu ausuni yusyatin hatta akhafa Allah taala kahifatikum. Ya, ada Ibrahim bin Adham. Ini ada ulama namanya Ibrahim bin Adham. ya. Beberapa orang yang pernah datang ya dari rumahku. Jadi Ibrahim bin Adham itu selalu didatangi oleh wali-wali abdal. Wali abdal itu ada katakan wali kutub. Ada wali kutub yang menjaga 5 pancara 5 mata angin ya, penjuru mata angin itu. Ada seorang wali yang memang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu tugas daripada para malaikat. Itu. Sebut wali abdal atau wali kutub ya. Itu. Wali abdal datang kepada beliau tersebut. Beliau minta pesan, minta dinasihatilah, minta hikmah. Dinasihati, minta hikmah. Ausani yusiyatin hatta akhafa Allah taala kahifatikum. Cobalah beliau ini berilah aku nasihat, wasiat yang sekiranya aku itu bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala seperti takutnya kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Ibrahim bin Adham, faqalu nusika bisabati asya'a. Terus wali abdal tersebut bilang berfatwa,
Nusika bisabati asya. Aku perintahkan, aku berwasiat kepadamu ada 7 macam perkara. Ya. Ada 7 macam perkara. Ini diwanti-wanti oleh wali abdal nih. Yang meminta fatwa itu Ibrahim bin Adham kepada wali abdal. Ya. Ini wali abdal atau wali kutub. Ya. Wali kutub itu yang membantu kelestarian. Ada seorang para aulia Allah Ta'ala memang tugasnya memang membantu kelestarian atau tugas daripada para malaikat itu ada. Memang orang-orang yang terkhusus. Wali abdal itu. Ada wali abdal, ada wali kutub atau ada wali songo, masing-masing tugasnya gitu. Itu. Jadi beliau tersebut berwasiat, memberi wasiat kepada Ibrahim bin Adham. Ada 7 wasiat yang perlu kita simak masing-masing ya. Ini kebanyakan orang sekarang itu kebanyakan kayak gini. Ya. Ini yang sudah terjadi ini ya. Ya, yang sudah terjadi. Awalu aman kasura kalamihi fala tatma fihi yaqdatal qalbu. Ini. Ya. Yang pertama, orang yang banyak bicaranya. Jangan berharap hatinya itu bisa waspada. Kalau orang kita itu sering banyak bicara, itu hatinya pasti lupa. Ya. Kurangnya waspada. Jangan kalau kamu harap sesuatu kepada orang yang suka berbicara. Yang suka apa? Banyak ngomong, tong kosong bunyi nyaring. Itu pepatah mengatakan itu tong kosong bunyi nyaring itu memang benar. Ya. Air beriak tanda tak dalam. Ya. Air beriak tanda tak dalam. Ya. Di situ. Tong kosong bunyi nyaring itu memang benar. Orang kalau biasanya kosong tidak punya ilmu itu, biasanya kalau ngomong itu banyak ngomong tapi lupa dengan itu. Apa yang diomongkan itu dia itu ter-off. Sehingga dia tidak sadar omongan itu menyinggung orang atau dan lain sebagainya, menyakiti orang itu memang benar itu. Banyak omongnya keluar enggak taunya mulutmu harimaumu. Ya. Mulutmu itu harimaumu. Maka hati-hatilah kau dalam berbicara. Apalagi pada zaman sekarang, pada zaman era politik ini, ngomongan sedikit pun akan dicam. Diperhatikan. Orang itu memperhatikan omongnya. Ya. Sekarang itu undur mangkol wala tangdur makola. Ada undur makol wala tangdur mangkola. Orang sekarang itu memang sudah ada. Lihatlah perkataan orang, camkanlah, perhatikan perkataan orang tersebut. Jangan kau melihat orangnya. Sekarang yang dideteksi, ya enggak? Yang didikte orang itu omongan ini. Ini saya ngomong masuk ke YouTube misalnya. Ini dia semua disensor misalnya. Semuanya seluruh dunia ini disensor. Jadi omongnya diperhatikan. Makanya ada komen dan lain sebagainya. Manakala menyinggung, manakala ngomong-ngomong dan lain sebagainya, masalah politik dan lain sebagainya, atau masalah apa yang mana kita itu duduk pasalnya itu dia tahu menau sama sekali. Itu sudah ada singgungan sama orang. Mulailah. Nih. Ya. Makanya kata wali kutub tersebut, jangan kau hiraukan, jangan kau berharap kepada seseorang yang banyak ngomong. Alah bola mah janji-janji pelapus. Bohong janjinya itu. Ya. Makin kalau menginjak apa namanya? Apa namanya? Menginjak itu apa namanya? Pemilihan tuh. Aduh. Ya, itu ini dan lain sebagainya, janji ini kenyataan begitu naik udah lupa dengan janjinya. Ini memang sudah dipesan oleh wali kutub ini. Beliau sudah berbicara, sudah berfatwa. Orang yang banyak bicaranya, jangan kamu berharap hatinya bisa waspada. Karena memang kenyataannya begitu. Ya.
Jangan kau itu. Maka hadis-hadis tersebut itu memang sudah konkret, sudah memberitahukan. Ungdur makol wala tangdur mangkola. Nah, lihatlah apa yang diucapkan orang, perhatikan yang diucapkan orang. Jangan kau lihat, perhatikan orangnya. Jangan kau lihat orangnya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga mulut kita. Mulut kita itu bentuknya kecil, tapi bahayanya besar. Ya, mulut kita itu lebih tajam daripada silet. Maka hati-hatilah dalam kita berbicara tersebut, apalagi masalah politik tersebut. Ya, tidak bisa-bisa kita itu malah bisa termakan oleh politik. Man akala politik, man laisa politik akalatku politik. Siapa yang tidak mempunyai politik, ya, maka dia akan termakan oleh politik itu juga. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dari permasalahan yang kita tidak bisa mengatasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar untuk kita semuanya. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin hamdan syakirin, hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina al-masyana alikhanina wa limalina jamil muslimina sumat mu'minina wal mu'minat. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'ita min mujibati nadamaina kasami'u du'a. Allahumma ya Allah yassir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyata tamamal afiyah wa qina anin nas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar asyadaidal mihana al fitana wal amrata summa la yada fawqa ghairuk. Allahumma kshifna minal bala wal waba wal ghala wal fasya wal munkar asyadaidal mihana al fitana wal amrata summa la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afiyin lisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wan fa subhanakallahumma tahiyyatu fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu